Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada. Semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa untuk mencari ilmu, yaitu thalabul ilmi, untuk pada hari ini secara bersama-sama. Baik, untuk anak-anakku kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Ya, kemarin pada hari Selasa kita belajar untuk tematik, yaitu subtema yang kedua tentang mapel IPS dan juga PPKN. Ya, untuk hari ini pada hari Rabu kita akan membahas tentang subtema 2 juga, tapi untuk mata pelajaran IPA dan juga SPDB nanti, yaitu seni budaya dan prakarya. Nah, untuk itu pertama kita akan membahas tentang mapel IPA. Anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 57. Nah, di situ ada materi yang nanti kita bahas. Yang pertama adalah tentang gangguan pernafasan pada manusia. Nah, jadi sistem pernafasan kita ini ya dapat mengalami gangguan. Ada beberapa faktor atau ada beberapa yang disebabkan nantinya. Apa saja penyebabnya nanti kita akan bahas ya. Pertama adalah ketika kita bernafas ya, kita itu menghirup udara untuk mengambil oksigen. Nah, udara bersih itu banyak mengandung oksigen. Apabila udara yang kita hirup adalah udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Nah, semisal ada udara yang masuk ke hidung ya, terus pada paru-paru. Nah, di situ ketika kotor ya, pernafasan kita juga akan mengalami ketidakstabilan atau juga yang disebut dengan bisa mengakibatkan suatu penyakit. Nah, itu ternyata ada pada pernafasan manusia. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari gangguan pernafasan. Nah, yang pertama adalah lingkungan. Nah, ketika kita berada pada suatu lingkungan ya, lingkungan yang kotor, misalkan banyak sampah, debu dan asap, itu akan mempengaruhi kualitas dari udaranya. Nah, udara tersebut bisa buruk ya, dan akan mengakibatkan tubuh itu tidak sehat. Karena apa? Karena udaranya sudah tercemar. Nah, itu akan mengakibatkan penyebab gangguan pada pernafasan. Yang kedua adalah penyakit. Nah, pernafasan pada manusia ini bisa dikategorikan untuk penyebabnya penyakit. Karena apa? Ada beberapa penyakit organ pernafasan. Ya, seperti flu, ada seperti bronkitis, ya, tuberkulosis, ya, dan lain sebagainya. Penyakit itu disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, dan yang ketiga adalah tentang kebiasaan hidup. Nah, anak-anak ketika kesehariannya ya kebiasaan hidupnya sehat, badannya sehat, olahraga, makanan teratur, itu nanti bisa memperlancar pada sistem pernafasan. Beda lagi ketika kebiasaan hidup anak-anak itu jelek, ya makanya sembarangan, terus kebiasaan-kebiasaan tidak pernah olahraga, istirahatnya kurang. Nah, itu semua akan menurunkan suatu daya tahan tubuh ya, sehingga nanti mudah terkena atau terserang suatu penyakit. Nah, jadi 3 ini adalah faktor penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Nah, selanjutnya anak-anak bisa buka pada halaman 89 di buku paket ya. Bisa dicoba pada halaman 89 tentang ada beberapa penyakit organ pernafasan di pembelajaran 5. Ada beberapa penyakit di organ pernafasan kita. Yang pertama adalah penyakit flu atau influenza. Nah, anak-anak mungkin pernah mendengar kata flu ya. Bisa ada yang pernah terjadi ya, pernah mengalami penyakit flu itu disebabkan oleh apa? Yaitu ada gejalanya seperti demam ya. Itu disebabkan oleh virus. Nah, demam, sakit kepala, terus hidungnya tersumbat ya.
terkadang disertai oleh luka pada tenggorokan. Nah, jadi untuk penyakit ini biasanya bisa digunakan adalah cukup untuk beristirahat ya, dan makan makanan yang baik atau sehat bergizi, mengandung banyak gizi. Nah, jadi yang pertama adalah flu ya, influenza. Yang kedua adalah penyakit tentang bronkitis. Penyakit ini ditandai dengan peradangan pada trakea atau pada bronkusnya. Nah, peradangan tersebut menimbulkan gejala napas berbunyi dan napas terasa pendek. Nah, keadaan inilah yang nantinya orang penderita bronkitis itu mengalami yang namanya batuk yang berkepanjangan. Nah, biasanya diberikan oleh obat antibiotik ya, penanganannya seperti itu. Dianjurkan untuk beristirahat serta banyak untuk minum air. Nah, air putih itu bisa digunakan untuk penangkal dari bronkitis. Banyak-banyak minum air putih. Yang ketiga adalah tentang faringitis. Nah, apa itu faringitis? Ya, itu peradangan, sama-sama peradangan seperti tadi ya, tapi ini pada faring karena suatu infeksi bakteri dan virus tertentu. Nah, penyakit ini biasanya ya ditandai dengan adanya rasa sakit saat menelan. Nah, tenggorokan itu terasa kering. Nah, pada tenggorokan tersebutlah nanti terjadinya yang namanya faring atau faringitis, penyakit tersebut ya pada peradangan itu. Yang keempat adalah tuberkulosis atau yang disebut dengan TB. Nah, TB ini adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nah, namanya adalah Mycobacterium tuberculosa. Nah, di akhir kalimat ini adalah tuberkulosa, itu adalah tentang TB-nya atau penyakitnya. Bakterinya adalah Mycobacterium. Nah, jadi antara bakteri dan juga penyakitnya itu ada keterkaitan dari bakteri tersebut namanya ya. Jadi penamaan istilahnya penyakit itu juga terkait dengan bakteri yang menimbulkan. Biasa seperti itu. Ada di belakang kalimatnya tersebut. Nah, TB ini gejala-gejala yang ditimbulkan biasanya adalah anak-anak kalau sulit bernafas, sering batuk dan tubuhnya itu menjadi kurus. Nah, ini adalah tentang TB tersebut. Nah, biasanya cara untuk mencegah TB ini kita bisa memberikan suntikan ya, baik itu pada bayi maupun pada orang dewasa yang terkena TB tersebut bisa digunakan untuk suntik. Yang kelima yaitu tentang kanker paru-paru. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah kanker. Nah, kanker ganas sekali. Nah, apalagi menyerang paru-paru. Nah, kanker ini itu bisa kita artikan sebagai tumor pada bronkus. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh rokok juga. Ya, kalau banyak-banyak merokok ya itu tidak baik juga ya. Karena Karena nanti juga terserang yang namanya kanker paru-paru. Cara penjagaannya ya berhenti untuk merokok atau tidak banyak ya, istilahnya tidak terlalu. Karena Karena nanti itu akan menyebabkan tentang kanker pada paru-paru. Dan cara mencegahnya kita harus hidup sehat, bergaya hidup sehat ya, menjaga kebugaran tubuh dengan cara ya berolahraga, terus makan makanan yang teratur, istirahat yang bagus. Nah, itu nanti akan tercipta yaitu tidak akan terjadinya yang namanya kanker paru-paru. Dan yang terakhir yang keenam adalah emfisema. Emfisema ini adalah gangguan pernafasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru. Nah, ini juga terkait dengan sistem pernafasan, yaitu paru-paru juga terjadi yang namanya penggelembungan. Nah, hal ini yang mengakibatkan anak-anak nanti sulit bernafas. Ketika paru-paru ini menggelembung ya, nanti pernafasannya akan terganggu yaitu sulit. Nah, penyebab utamanya ya seperti kanker paru-paru tadi adalah tentang merokok juga. Nah, ini ya, ada gelembung-gelembung yang ada di paru-paru tersebut. Nah, jadi itu ya anak-anak tentang pembahasan untuk IPA, yaitu tentang gangguan pada pernafasan
manusia atau organ pernafasan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang seni budaya dan prakarya yang sering kita sebut dengan SBDP. Nah, pada muatan kali ini kita akan mendalami suatu materi yang terkait dengan ini, yaitu tari. Nah, anak-anak bisa buka pada halaman 63 tentang materi SBDP-nya, yaitu pembelajaran 2 pada halaman 63 kita akan mempelajari tentang properti dalam tari. Nah, properti tari itu adalah merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari tersebut. Nah, itu namanya properti. Jadi setiap tari ya itu menggunakan properti yang berbeda-beda. Karena apa? Karena memang melihat apa kondisi apa yang dilakukan. Ya, tari apa yang akan nanti ditampilkan. Itu nanti propertinya pasti berbeda-beda. Nah, itu namanya adalah nanti tentang kelengkapan dan peralatan yang digunakan. Itu namanya adalah properti tari. Ya. Di sini nanti Ustadz contohkan ya ada beberapa tarian. Yang pertama adalah contoh pada tari merak. Nah, di buku juga ada ya tari merak. Nah, menggambarkan keindahan burung merak. Gambarnya seperti ini. Ini adalah tari merak. Ya, tari ini berasal dari mana? Yaitu dari Jawa Barat. Nah, tari merak itu. Properti yang digunakan ada selendang, ada sayap merak, dan juga ikat kepala merak, ya sehingga identik dengan burung merak. Contoh yang kedua adalah pada tari topeng. Nah, pada tari topeng ini, lihat anak-anak gambarnya, ya ini adalah tari topeng yang berasal dari Cirebon. Nah, yang digunakan ada properti topeng, ya penutup kepala dan juga selendang. Nah, ini adalah contoh dari tari topeng. Nah, ya. Yang ketiga adalah contoh pada tari bondan. Tari bondan ya seperti ini tarinya. Ini dari Surakarta. Nah, memegang apa ini? Nah, payungnya. Sehingga ada payung, terus ada ngintung boneka. Nah, berarti dia menggunakan properti boneka, terus ada kendi dan juga selendang. Nah, ini adalah contoh pada tari bondan. Contoh pada tari payung. Nah, pasti dengan istilah payung dia akan menggunakan properti payung. Ya, ada juga ikat kepala atau apa topi seperti ini. Ya, itu juga digunakan tentang properti-properti yang ada pada pentas tari. Nah, itu seperti itu. Jadi tema tari apa yang dibawakan itu nanti berbeda-beda propertinya ya anak-anak, tergantung apa tari tersebut. Nah, di buku juga ada beberapa macam juga ya. Di halaman 63 ada tari pendet dari Bali, ada tari mandau dari Kalimantan Tengah, terus ada tari legong dari Bali juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi properti dalam tari. Nah, properti dalam tari ini mempunyai beberapa fungsi yang nantinya bisa melengkapi dari tarian tersebut. Yang pertama adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Nah, itu adalah properti tari. Pelengkap busana tari. Yang ketiga membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat adalah memberi nilai tambah keindahan dalam tarian tersebut. Nah, jadi keempatnya ini adalah fungsi dari properti dalam tari. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Nah, dalam tari itu pasti anak-anak akan mempersiapkan beberapa unsur untuk bisa diperagakan. Yang pertama adalah tentang gerakannya tari dulu. Nah, bagaimana gerakannya tari, terus setelah itu properti tadi, ya dipersiapkan propertinya. Lanjut untuk musik pengiring, kalau memang ada musik nanti bisa diselipkan atau disisipkan musik ya untuk menambah suasana dari tarian tersebut. Kostumnya juga harus sesuai dengan apa yang dipertunjukkan. Kalau memang tari seperti tadi tari pendet ya kostumnya harus tari pendet tersebut. Terus tata panggung, panggungnya juga harus ditata dengan sebaik mungkin agar nanti penonton melihatnya itu juga baik atau bagus ya.
mendapat apresiasi dari penonton. Nah, jadi anak-anak perhatikan 5 unsur tari ini ya. Pertama gerak tari, properti, musik pengiring, kostum dan tata panggung. Nah, ini ada visualisasi dari kelima tersebut. Nah, ini gerakan tarinya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gerakan tari terus kostum yang dipakai tari tersebut. Nah, propertinya apa saja, ada selendang ya, di sini ada selendang. Nah, tata panggungnya, kalau tarinya orang banyak bagaimana untuk panggungnya, itu harus ditata dengan sebaik mungkin. Nah, untuk musik pengiring biasanya itu dari apa luarnya ya atau di belakang panggung itu ada musik pengiringnya agar apa menghidupkan suasana tari tersebut sehingga lebih meriah. Nah, itu tadi ada 5 ya, 5 apa istilahnya unsur-unsur yang nanti ada pada peragaan tarian. Nah, jadi itu untuk hari ini hari Rabu ya anak-anakku semuanya tentang 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah IPA dan yang kedua tadi yaitu SPDB. Semoga materi untuk hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar meskipun masih berada di rumah. Ya, kita nanti bisa bertemu kembali. Salam rindu untuk anak-anakku kelas 5B semuanya dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.